Gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia kemarin malam ludes terbakar. Kejagung menegaskan berkas perkara tidak ikut terbakar sehingga penanganan dapat terus berjalan. Sabtu malam kobaran api melalap gedung utama Kejaksaan Agung. Upaya pemadaman api berlangsung selama 6 jam. 40 unit pemadam kebakaran serta 230 tenaga pemadam dikerahkan untuk menjinakkan api. Lantai yang terbakar merupakan bagian Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Pembinaan, serta Biro Kepegawaian. Penyebab terjadinya kebakaran masih diselidiki aparat Polda Metro Jaya. Polisi telah memintai keterangan sejumlah saksi, termasuk mengamankan rekaman kamera pemantau. Sementara olah tempat kejadian perkara belum bisa dilakukan karena petugas pemadam kebakaran masih melakukan proses pendinginan. Untuk olah TKP masih belum dimungkinkan hari ini. Agendanya adalah hari ini sore sampai dengan nanti malam masih akan dilakukan pendinginan lanjutan. Ada beberapa orang yang dalam kapasitasnya diinterogasi ya, berita acara interview untuk mengumpulkan berbagai macam keterangan, yang keterangan itu nanti akan digunakan menjadi bahan bagi lidik dan juga untuk pemeriksaan puslapor. Nah, rekaman CCTV yang lain sudah diambil, cuman hasilnya kita belum bisa lihat. Kondisinya tadi yang pertama kali diamankan oleh tim adalah CCTV, yang itu diharapkan bisa menjawab nanti pertanyaan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Haristiono menyebut, seluruh berkas perkara dipastikan aman dalam peristiwa kebakaran gedung Kejagung. Dengan terbakarnya gedung ini tidak mempengaruhi penanganan perkara tindak pidana korupsi karena berkas perkara aman 100%. Yang kedua, penyebab kebakaran ini sampai dengan saat ini masih dalam proses penyelidikan Polri. Sementara itu, 25 tahanan Kejagung yang sempat dipindahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan hari ini dikembalikan ke Kejagung. Tim Liputan, Kompas TV. Olah TKP di lokasi kebakaran gedung Kejaksaan Agung belum bisa dilakukan karena petugas pemadam kebakaran masih melakukan pendinginan. Seperti apa kondisi terkini pasca kebakaran di Kejaksaan Agung? Sudah terhubung kita saat ini dengan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Selamat malam Cindy, apa perkembangan terkini dari area Kejaksaan Agung yang bisa Anda sampaikan? Ya Sofi, untuk proses pendinginan kalau dilihat dari lokasi saya melaporkan ini sudah selesai dilakukan. Ini dilihat dari sudah tidak adanya lagi unit mobil pemadam kebakaran maupun juga tim yang masuk ke dalam. Kemudian juga tadi kalau dari informasi petugas kepolisian yang berjaga, jalan yang sebelumnya ditutup di Jalan Panglima Polim depan Kejaksaan Agung ini akan dibuka jika unit mobil dari pemadam kebakaran sudah meninggalkan lokasi. Dan memang sudah dilakukan itu. Tadi proses pendinginan sudah selesai dan sudah ditinggalkan oleh tim pemadam kebakaran sejak pukul sekitar 5:30 sore. Artinya proses pendinginan yang dilakukan selama hampir 12 jam akhirnya selesai. Proses pendinginan yang lama ini memang sempat membuat olah TKP kemudian dijadwalkan ulang yang harusnya dilakukan pada hari ini, yang tadi sudah didatangi oleh tim Lab 4, kemudian juga tim Inavis, kemudian akhirnya harus dilakukan besok karena tadi dari pagi hingga sore hari, tim pemadam kebakaran masih harus memastikan betul-betul tidak ada lagi titik api di dalam gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Di sini karena jalan juga sudah dibuka, arus lalu lintas di Jalan Panglima Polim di kedua arah sudah mulai lancar, begitu juga dengan garis polisi yang tadinya dipasang 3 layer begitu atau 3 lapis. Pertama di jalan menuju ke Panglima Polim, kemudian di depan gedung Kejaksaan Republik Indonesia 2 itu sudah dicopot. Tinggal 1 yaitu yang ada di dalam lobi gedung utama Kejaksaan Agung ini untuk memastikan untuk gedung utama tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang, masih harus dijaga karena olah TKP baru akan dilakukan besok. Karena gedung utama ini yang isinya adalah ruang kerja unsur pimpinan Kejaksaan Agung kemudian terbakar, maka kantornya akan dipindahkan sementara. Misalnya untuk Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dan juga staf-stafnya per besok akan berkantor sementara di dinas atau di Diklat di Ragunan,
untuk sementara, kemudian juga sementara kalau untuk Jamintel dan juga stafnya akan berkantor di Badan Diklat Gedung B di Ceger, Jakarta Timur. Untuk tahanan-tahanan 25 orang tahanan yang sebelumnya dievakuasi di Kejari Jakarta Selatan saat ini pun sudah dikembalikan ke Kejagung, Sofi. Baik, terima kasih Cindy Permadi melaporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta Selatan. Terima kasih Cindy. Saudara, ada banyak spekulasi beredar di masyarakat terkait penyebab kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung semalam. Terlebih gedung yang terbakar adalah gedung utama berlantai 6 yang sekaligus juga menjadi kantor dari Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab terbakarnya gedung yang juga tergolong sebagai bangunan cagar budaya ini. Lalu bagaimana Komisi Kejaksaan menilai insiden ini? Kita akan membahasnya bersama Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. Pak Barita, selamat malam. Selamat malam, Sofi. Kabar baik ya? Ya, ada kabar baik, ada yang buruk. Ya, musibah ini. Baik, Pak Barita begini, yang ingin saya tanyakan, apa tanggapan Anda atau mungkin juga seluruh Komisi Kejaksaan terkait insiden kebakaran semalam? Ya, yang pertama tentu ini musibah, Mbak ya. Kita turut prihatin. Gedung Kejaksaan yang terbakar kemarin adalah gedung bersejarah. Di situ tertoreh peranan kejaksaan dalam pasang surut kehidupan kebangsaan dan kita merasa prihatin atas musibah itu. Lalu yang kedua, kita berharap agar kejaksaan bisa bangkit, jangan patah semangat, bahu-membahu merecovery keadaan. Oleh sebab itu kami sangat mengharapkan agar emergency planning bisa diterapkan. Antara lain sudah mulai kelihatan relokasi untuk sementara pelaksanaan tugas-tugas Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Jaksa Agung Muda Intelijen yang gedung kerjanya terbakar itu sementara dilakukan di Badan Diklat Ragunan dan Ceger. Saya kira itu langkah pertama. Kemudian langkah berikutnya adalah inventarisasi dokumen-dokumen, ya, dokumen yang berkaitan dengan musibah kemarin. Kalau ada supportnya tentu itu juga bagian yang harus dilakukan, inventarisasinya. Dan berikutnya kalau sudah lebih kondusif tentu evaluasi. Dan yang paling penting juga adalah pengamanan seluruh sarana prasarana kejaksaan di seluruh wilayah Republik Indonesia, baik di Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi, agar itu dilakukan audit dan evaluasinya supaya bisa mencegah jangan terjadi lagi hal seperti ini. Pak Barita, sebentar, ini tampaknya kita sudah terhubung dengan Kombes Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Pak Yusri, selamat malam. Aduh, tampaknya terputus. Nanti kita akan coba sekali lagi untuk menghubungi Pak Yusri Yunus untuk mengetahui perkembangan dari penyelidikan kasus ini. Tapi begini, ini kan tadi sudah disampaikan, Pak Barita juga, kita semua sudah memahami bahwa ini gedung cagar budaya. Seharusnya gedung objek vital nasional, apalagi yang cagar budaya, itu kan pengamanannya preventif terhadap bencana seperti kebakaran, seharusnya kan prima. Kalau kemudian semalam dalam waktu 2 jam hampir ludes semua bagian gedung utama, apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, inilah yang saya katakan tadi, bagian dari emergency planning yang menjadi bahan evaluasi berikutnya. Tapi tentu langkah prioritas pertama adalah pemulihan keadaan dulu, sebab tugas pokok kejaksaan kan dalam penegakan hukum sangat penting. Karena itu maka inventarisasi dokumen-dokumen itu, lalu kemudian pelaksanaan tugas pokok, relokasi, lalu kemudian tadi pelayanan publik. Nah ini harus di-recover dulu, baru kemudian dilakukan evaluasi. Dan tentunya karena berkaitan dengan peristiwa kebakaran, kita serahkanlah itu kepada pihak yang berwajib, polisi, untuk mencari penyebabnya secara profesional dan objektif. Tampaknya kita sudah terhubung dengan Kombes Yusri Yunus. Pak Yusri, betulkah sudah bergabung bersama kami? Betul, Mbak. Halo, selamat malam Pak Yusri. Malam, Mbak. Dengan Sofi, Bapak, Kompas TV. Jadi Pak Yusri, sampai sejauh ini apa yang bisa Anda sampaikan terkait penyelidikan kebakaran gedung Kejaksaan Agung semalam? Oke, terima kasih. Siang tadi memang kami penyidik dan puslapor itu sudah ke TKP langsung kebakaran gedung utama di Kejaksaan Agung. Kemudian pada saat sampai di TKP, rupanya pendinginan itu belum selesai. Ya, sekitar pukul jam 1:30 tadi.
sehingga dari tim ini tidak bisa bekerja kalau selama masih belum selesai pendinginan. Memang pendinginan itu kemudian dilaksanakan terus. Kalau tidak salah sore tadi baru selesai, sehingga kita menjadwalkan ya, dengan petugas dari Puslapor, penyidik dan juga dari Kejaksaan Agung ya untuk menjadwalkan ulang. Karena ini demi keselamatan lah diputuskan bahwa penyelidik atau olah TKP itu akan kita lakukan besok pagi jam 9. Oke, besok pagi jam 9 ya? Ya, betul. Siapa saja yang akan dilibatkan, Pak Yusri? Dari penyidik ini kita gabungan bersama antara Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya dan juga dari Ditripidum Bareskrim Polri bersama-sama Puslapor nanti akan kita melakukan olah TKP di sana. Ya, kita juga tapi sambil kita menunggu besok kita sudah membuat posko olah TKP yang berada di lingkungan gedung yang berada dekat dengan TKP-nya. Juga kita dari tim penyidik sudah melakukan pemeriksaan. Dan sementara sekarang pun masih melakukan pemeriksaan. Sudah ada, kita bagi 3 klaster lah untuk pemeriksaan ini ya, pada saksi-saksi yang ada. Pertama itu adalah pamdalnya, itu kemudian juga ada tukang pekerjanya, ada dari OB yang sudah dilakukan pemeriksaan, ada 2 OB, kemudian juga ada staf-staf dari gedung, dan di rutan juga ada. Kemudian juga ada pejabat Kejaksaan Agung yang akan kita masih dalam proses koordinasi untuk direncanakan juga sebenarnya hari ini kita lakukan pemeriksaan, baik itu taruh kepegawaian, mantan Japintelnya, kemudian kabaknya semua ada di dalam perencanaan. Jadi kalau boleh disimpulkan kembali, hari ini siapa saja yang sudah diperiksa, Pak Yusri? Ada kita jadwalkan 19 hari ini sebenarnya, tapi 10 tadi ya, sampai dengan sore tadi sudah 10 yang kita lakukan pemeriksaan. Masih ada 9 yang kita jadwalkan. Karena hari ini kalau memang tidak sempat hari ini sampai besok kita lakukan pemeriksaan. Sambil menunggu kita olah TKP dari Puslapor bisa. Yang kami dengar juga untuk rekaman CCTV semuanya sudah dikumpulkan ya Pak ya? Apalagi? Semuanya oleh penyidik Pak. Nanti akan kita sampaikan semua, kali ini kan kita baru mulai. Ya, kita baru mulai, nanti akan kita kumpulkan dulu semuanya apa yang memang diperlukan oleh penyidik. Karena penyidik ini gabungan dari Polres Jakarta Selatan, dari Polda maupun dari Ditripidum Bareskrim Polri. Pak Yusri, kalau mungkin saya sedikit melangkahi jadwal ya karena olah TKP baru besok, tapi tidak ada salahnya saya bertanya sejauh ini dugaan awalnya atau dugaan sementaranya apa penyebabnya Pak? Penyelidikan untuk olah TKP belum kita laksanakan Pak, jadi kita belum bisa ambil kesimpulan. Dari keterangan 10 orang yang diperiksa hari ini? Belum, masih kita kumpulkan semuanya, nanti akan kita sampaikan sudah selesai keterangan olah TKP Pak. Oke, kami tentu membayangkan bahwa Pak Yusri dan teman-teman dari kepolisian pasti berkoordinasi juga dengan tim pemadam kebakaran. Sudahkah diketahui? Jadi sebenarnya kemarin memang asal muasal api dari lantai 6 ya Pak ya? Itu keterangan awal, tapi kan kita harus berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim yang ahlinya ya dalam hal Puslapor. Tapi keterangan-keterangan itu kita terima semuanya, kita lakukan pemeriksaan, lumayan untuk memperkecil lah ruang gerak. Tapi kan tetap kita harus berdasarkan hasil pemeriksaan atau olah TKP dari Puslapor untuk bisa menentukan mana adalah pusat dari kebakaran. Secara teknis besok olah TKP akan berlangsung seperti apa Pak? Tim yang bekerja Mbak dari Puslapor dan penyidik akan bersama-sama dengan secara transparansi nanti dengan teman-teman dari Kejaksaan Agung bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan olah TKP. Oke, kita nantikan besok olah TKP yang digelar pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di lokasi kebakaran Kejaksaan Agung tepatnya di gedung utama untuk benar-benar paling tidak memberi gambaran apa penyebab dugaan awal penyebab dari kebakaran. Pak Yusri Yunus, Kombes Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nanti saya akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Barita ya Pak ya. Di segmen selanjutnya jangan kemana-mana saudara tetap bersama kami. Sampai Indonesia Malam segera kembali.